Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Misterius Channel. Di channel Raden Setioso, channel untuk persiapan tes kepolisian. Nah, malam ini kita masuk ke video untuk persiapan tes psikologi yang keempat. Oke, bagaimana seperti yang saya bicarakan bahwa video ini saya susun secara terintegrasi. Jadi insya Allah kalau kalian menonton video ini dari video satu sampai nanti video yang akan saya upload selanjutnya, insya Allah akan siap untuk menghadapi tes eh, psikotes sesungguhnya. Nah, sekali lagi, saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan kepada teman-teman, hafalkan ini, ya. Karena sekali lagi, banyak sekali murid-murid saya yang tidak hafal perkalian dasar ini. Jadi sekali lagi, psikologi itu ada sesuatu yang sangat basic atau sangat dasar, tapi banyak sekali anak-anak kelas 12 ataupun yang sudah tamat mereka tidak hafal dengan hal yang satu ini. Nah, di video ke-1, kedua dan ketiga kita telah membahas pelajaran operasi penjumlahan pada bilangan bulat, kemudian operasi pengurangan pada bilangan bulat, yang ketiga operasi perkalian pada bilangan bulat, dan yang terakhir adalah operasi pembagian pada bilangan bulat. Saya minta bahwa teman-teman sekalian, murid saya sekalian, sangat menguasai keempat konsep tersebut, ya. Jadi sekali lagi konsep dasar ini sangat vital sekali, di mana sebenarnya yang akan kita hadapi di tes psikotes sesungguhnya adalah salah satunya contoh untuk subbab bagian ini, yaitu operasi hitung campuran, tambah, kurang, kali, dan bagi. Di mana di dalam soal tersebut akan sudah bervariasi operasi matematikanya, bisa berisi tambah, kurang, kali, ataupun bisa bagi kali kurang, ataupun kurang tambah kali bagi, dan sebagainya, ya. Nah, operasi hitung campuran ini bisa banyak terjadi pada bilangan desimal, ya, kemudian bilangan rasional, bilangan pangkat, pecahan, dan sebagainya. Tapi pada video kali ini saya batasi pada operasi hitung campuran pada bilangan bulat, yang mana hasilnya itu ada 3 kemungkinan, apakah dia akan 0, akan positif, atau negatif. Jadi tidak pernah hasilnya adalah desimal ataupun pecahan ataupun akar, ya. Jadi sekali lagi yang kita batasi di sini adalah operasi hitung campuran. Akan tetapi operasi hitung campuran untuk bilangan rasional, pecahan, akar, desimal, ya, itu akan sama konsepnya, ya. Nah, apa sih konsepnya? Sekali lagi yang sangat kita perlukan adalah konsep, ya. Konsep bagaimana para siswa bisa mengerjakan soal itu walaupun soal itu akan dicampur adukan, ya. Mau kayak manapun mereka akan pegang konsepnya. Nah, konsepnya itu adalah sebagai berikut, kita perhatikan, ya. Oke, konsep atau the concept of the mysterious, ya. Satu, jika ada tanda kurung pada penghitungan atau pada soal, maka bilangan yang ada di dalam tanda kurung tersebut harus dikerjakan terlebih dahulu, ya. Nah, itu ingat saja, itu adalah konsep yang pertama, ya. Kemudian konsep yang kedua adalah operasi pengurangan dan penjumlahan mempunyai sifat yang sama kuat, sehingga penghitungannya dilakukan dari sebelah kiri lebih dahulu atau dari mulainya soal dari depan. Oke. Dan yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian punya sifat yang sama kuat, sehingga penghitungannya dilakukan dari sebelah kiri dahulu atau dari depan, dari dimulainya soal. Dan konsep yang keempat adalah dibandingkan pengurangan dan penjumlahan, tanda hitung perkalian dan pembagian memiliki sifat yang lebih kuat, sehingga operasi perkalian dan pembagian harus dikerjakan lebih dahulu dibandingkan penjumlahan dan pengurangan.
Nah, sekali lagi yang saya selalu tekan kepada para siswa saya adalah bahwa konsep adalah hanya sebuah konsep apabila tidak diterapkan di dalam aplikasi soal yang jumlahnya mungkin bisa puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi sekali lagi di dalam pengerjaan psikotes ataupun matematika dasar ataupun nanti matematika untuk tes akademik, selalu konsep disertai dengan aplikasi pengerjaan soal yang banyak. Oke. Nah, kita lihat langsung saja ke soal ya, contohnya seperti ini. Buka kurung, 14 dikali 2 tutup kurung, dikurang 10 dibagi 2 tutup kurung, ditambah 8. Nah, kita lihat di sini, hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah cari mana operasi campuran. Nah, kita lihat nih, ada kali, ada kurang, ada bagi, ada tambah. Wow. Nah, kita berpikir kepada konsep. Apa konsep yang harus kita lakukan adalah pertama kali, kerjakan operasi atau perhitungan di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di dalam kurung itu ada berapa? Ada 2 ini. Perhatikan, 14 kali 2 dan 10 dibagi 2. Kita kerjakan dulu sehingga menjadi seperti ini. 28 dikurang 5 ditambah 8. Itu sama dengan berapa ya? Oke. Operasi pengurangan dan penjumlahan bersifat sama, ya. Maka kerjakan dari kiri terlebih dahulu ya. Kita lihat nih. Setelah kita sederhanakan, 14 kali 2 sama dengan 28, dikurang 10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah 8. Nah, kita lihat di sini bahwa hanya tinggal 2 operasi matematika, yaitu kurang dan tambah. Nah, menurut konsep bahwa operasi pengurangan dan penjumlahan bersifat sama kuat, maka kerjakan dari kiri atau depan terlebih dahulu. Nah, kita kerjakan menjadi seperti ini. 28 dikurang 5 menjadi 23, kemudian ditambah 8, hasilnya 31. Nah, itu selesai tuh seperti itu. Ya, jadi tidak rumit kan? Intinya bahwa adalah pertama, kalian hafal dengan konsep tersebut ya. Konsep itu adalah bagaimana apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan selanjutnya adalah temukan operasi campuran apa saja yang ada di dalam soal tersebut. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Nah, contohnya 8 ditambah 12 dibagi 3 ya, tutup kurung, dikali 2 sama dengan berapa? Ya, kita lihat di sini. Ada operasi campuran tambah, kurang, dan kali. Tapi sekali lagi konsep yang pertama adalah kerjakan operasi atau perhitungan di dalam kurung terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Apa yang terdapat di dalam kurung? 12 dibagi 3. Sehingga kita tulis lagi. Soalnya menjadi 8 ditambah 4 dikali 2. Nah, kita lihat setelah itu tersisa 2 operasi campuran, itu tambah dan kali. Di mana menurut konsep perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan, sehingga kerjakan operasi perkalian terlebih dahulu sehingga menjadi 8 ditambah 4 dikali 2 8. Nah, seperti itu sama dengan 16. Jadi jangan pernah melakukan dari depan ya. Ini kan 8 tambah 4 kali 2. Kalian langsung tambahkan 4 baru dikalikan 2, hasilnya beda, hasilnya 24. Sedangkan hasil yang benar adalah 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, bisa dipahami ya sejauh ini? Jadi sekali lagi kalian harus bisa familiar dengan angka dan memahami setiap konsep yang ada yang saya berikan di setiap video. Yuk kita ke contoh soal lagi nih. Ya, contoh soalnya adalah seperti ini. 20 ditambah 56 dikali 48 dikurang 216 dibagi 9. Nah, kita lihat tidak ada tanda dalam kurung, tapi ada 4 operasi campuran nih, ada tambah, kali, kurang, dan bagi ya, kita perhatikan di sini. Nah, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ingat
konsep. 1. Kerjakan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada 2 angka yang dikalikan dan 2 angka yang saling membagi. Kita lihat seperti ini, ya. Kita lihat. Sehingga soal tersebut dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. 20 ditambah, ya untuk lebih meyakinkan lagi kita tutup kurung dong, buka dan tutup kurung. 56 dikali 48 dikurang 216 dibagi 9. Nah, di dalam hal seperti ini, Misterius tidak akan mengajarkan lagi ya bagaimana cara perkalian 2 angka ataupun bagaimana pembagian. Itu dianggap kalian sudah sangat mahir. Ya, mahir tapi bukan menggunakan kalkulator, tapi menggunakan secara tertulis ya. Jadi tidak menggunakan alat bantu. Nah, itu harus kalian kuasain ya. Kita nggak mungkin membahas itu di dalam video ini. Nah, kita lihat di situ kita lihat 20 ditambah 56 kali 48 dikurang 216 dibagi 9. Hasilnya berapa? Dia menjadi seperti ini. 20 ditambah 2688 dikurang 24. Nah, kita lihat setelah terjadi seperti ini hanya tersisa dua operasi campuran, yaitu tambah dan kurang, sehingga konsep yang berlaku adalah kerjakan soal dari sebelah kiri atau dari depan karena penjumlahan dan pengurangan bersifat sama kuat, sehingga menjadi 20. Agar lebih meyakinkan kita buka kurung deh untuk menekankan bahwa yang dikurung dikerjakan terlebih dahulu. 20 ditambah 2688 kurang 24 sama dengan berapa ya? Nah, hasilnya adalah 2708 dikurang 24 sama dengan 2684. Nah, hati-hati di dalam operasi hitung campuran ini, kadang-kadang seperti yang saya bilang ada 3 kemungkinan hasilnya. Bisa dia hasilnya 0, bisa hasilnya positif, dan bisa hasilnya negatif ya. Jadi para siswa sekalian ya, tolong berhati-hati dan lebih teliti lagi di dalam menggunakan ataupun membaca soal. Apakah itu berupa tanda positif atau tanda negatif. Nah, itulah di dalam video ini ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, kita lihat nih. Ada soal negatif 8 dikurang 6 dikali negatif 72 dibagi 16 dikurang 10. Kita lihat ada berapa operasi campuran di sini? Ada kurang, ada kali, ada bagi, ada kurang. Wah, bagaimana ya kita menyelesaikannya? Let's remember the concept. Check this out. Kerjakan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Kenapa? Karena tidak ada operasi yang ada di dalam kurung. Misterius. Ini ada buka tutup kurung nih. Ya, ini sebenarnya bukan operasi tapi dia menandakan bahwa ini adalah angka negatif. Karena kalau dia tidak dikurung akan bingung nih. 6 dikali kurang. Ya, seperti itu. Oleh karena itu dia dibuka dan tutup kurung ya. Kita lihat manakah perkalian ini? 6 dikali negatif 72 ya. Kemudian pembagian apa? Ini bagi 16. Jadi hasil setelah ini dibagikan dengan 16. Yuk kita cari satu persatu yuk. Atau kita sederhanakan soal menjadi seperti ini. Negatif 8 dikurang buka kurung untuk memperjelas bahwa itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 8 dikurang buka kurung 6 dikali negatif 72 tutup kurung dibagi 16 dikurang 10. Nah, kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Negatif 8 dikurang negatif 432 itu hasil dari 6 dikali negatif 72 dibagi 16 ya. Kemudian dikurangi 10. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat nih ada kurang, ada bagi, ada kurang. Mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kita lihat yang harus dikerjakan adalah seperti konsep nomor 1,
Kerjakan selalu operasi perkalian dan pembagian. Tadi perkalian sudah, sekarang kita masuk pembagian. Ya sudah, kalian bagikan negatif 432 dibagi 16 hasilnya itu berapa? Ternyata hasilnya adalah negatif atau positif? Hasilnya, ingat, konsep untuk perkalian dan pembagian, dua tanda yang berbeda, positif dan negatif, hasilnya adalah selalu negatif. Nah, kita lihat. Negatif 8 dikurang negatif negatif 8 dikurang buka kurung negatif 432 dibagi 16 tutup kurung dikurang 10. Nah, kita harus cari nih hasilnya. Negatif 8 dikurang, seperti saya bilang, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Hasilnya adalah negatif 27 dikurang 10. Nah, kita lihat di sini sudah ada operasi pengurangan ya. Dua operasi pengurangan berarti kita kerjakan dari depan saja. Negatif 8 dikurang negatif 27 sama dengan negatif 8 tambah 27. Ingat ya, untuk penyelesaian pada operasi pengurangan di video sebelumnya ya. Video kedua ya. Jadi negatif 8 ditambah 27 dikurang 10 sama dengan hasilnya 9. Nah, sekali lagi seperti yang saya bilang, hati-hati dengan angka yang bertanda negatif dan positif ya. Sayang sekali kalau kalian sudah tahu konsep, konsep penyelesaian tapi finishing-nya salah karena kalian bilang itu hasilnya negatif 9 ataupun sebaliknya ya. Jadi sekali lagi, selalu berhati-hati, teliti, akurasi ya, jangan lupa speed juga untuk menyelesaikan setiap soal dan selalu percaya diri, tidak pernah ada kata mencontek ya. Mencontek selama kita belajar tidak akan berguna, tidak akan membuat diri kita lebih baik pada saat tes nanti. Yang ada malah kita terbiasa bertanya pada tes, mau bertanya pada siapa? Ya, kita mau bertanya pada teman, tiba-tiba oleh panitia nama kita dicatat, kita difoto masuk berita acara. Nah, bisa-bisa kita diskualifikasi ya. Insya Allah kalau kalian selalu optimis ya, selalu ikuti pesan dari Mister Yos, insya Allah nilai psikologi kalian pasti akan maksimal, memenuhi kriteria untuk lulus dan hasilnya maksimal ya. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini ya. Sampai jumpa lagi pada video untuk persiapan tes PESI, tes kepolisian. Selalu ikuti ya. Jangan lupa selalu apabila kalian masih menemui kesulitan dalam belajar, tonton lagi videonya dan juga bisa kalian share juga kepada junior-junior kalian masih kelas 11 atau kelas 12 ya. Ya, hitung-hitung kita amal jariah juga ya kepada mereka sehingga nanti ketika mereka bimbel dengan mistrus hanya melakukan finishing saja ya. Bukan bukan memperbaiki ataupun mengajari murid yang belum bisa apa-apa, itu lebih susah ya. Karena lebih susah belajarnya, susah juga mengajarnya. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Thank you very much, Mister Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.